Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukunna jami'an akhwati, hal antuna bi khair? Alhamdulillah bi khair saja. Alhamdulillah. Ya, pekan lalu kita sudah masuk ke makhorijul huruf al-halqu, sahih? Sahih? Benar? Al-halqu. Sahih, Ustazah. Sudah ya, berarti hari ini insya Allah kita lanjutkan ke makhorijul huruf selanjutnya yaitu al-lisan. Lisan itu artinya lidah. Al-lisan, ya. Huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj al-lisan ya atau dari lidah ya, tepatnya makhrajnya dari lidah itu ada 18 huruf. Ada 18 huruf. Itu perlu dicatat. Kalau al-halqu ada berapa huruf? 6. Kalau al-jawf? 3. Huruf apa? Huruf mat, alif, ya, waw. Ya, huruf-huruf mad dan huruf lin ya. Huruf-huruf mad dan huruf lin itu al-jawf ya. Nah, maka al-lisan ada 18 huruf ya, ada 18 huruf yang makhrajnya dari al-lisan. Baik. Yang pertama, ya, kita bisa lihat di sini ya. Kita huruf al-lisan yang pertama ya. Kita insya Allah akan membahas dari mulai huruf qaf dengan kaf. Huruf qaf dengan kaf ya. Sebentar. Nah, ini lihat ya. Huruf qaf makharijul hurufnya itu dari pangkal lidah bagian atas bertemu dengan langit yang lunak. Sahih. Langit yang lunak. Nah, langit-langit yang lunak itu ditandai dengan yang daging berwarna merah ini ya. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang dinamakan langit-langit yang lunak itu yang berwarna merah ini. Nah, ya, ini langit-langit yang lunak. Ya. Pangkal lidah bagian atas bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ya. Nah, huruf qaf ya. Kita lanjutkan ke huruf kaf ya. Huruf kaf itu dari pangkal lidah bagian bawah. Pangkal lidah bagian bawah ya, yang bertemu dengan langit-langit di antara langit-langit keras dan langit-langit yang lunak. Nah, dia di sini, maka dia titiknya di sini ya. Karena kenapa dia di antaranya? Karena kalau dia bertemu di langit-langit yang lunak saja atau di langit yang keras saja, itu maka nanti kafnya jadi tebal. Kalau dia bertemu di langit-langit yang keras. Nah, maka dia di antara
Jadi ada sedikit langit-langit yang lembek dan sisanya langit-langit yang keras gitu. Nah, langit-langit keras ini yang mulai warna kuning ini ya, ini langit-langit yang keras gitu. Huruf yang membedakan adalah sifatul hurufnya. Kalau qaf itu adalah huruf isti'la, huruf-huruf tebal, maka kalau kaf adalah huruf tipis ya, huruf tipis. Ya. Sebentar ya. Nah, di sini kita masuk ke huruf qaf. Nah, huruf qaf keluar dari pangkal lidah bagian atas bertemu dengan langit-langit yang lembek ya. Sedangkan huruf kaf adalah pangkal lidah bagian bawah, jadi turun sedikit dari makhraj huruf qaf ya, turun sedikit dari makhraj huruf qaf, bertemu dengan langit-langit yang keras gitu. Tetapi ada sedikit langit-langit yang lembeknya, biar dia enggak hurufnya huruf jadi tebal kafnya gitu ya. Jadi ada sedikit, kalau tadi dilihat diperhatikan di gambarnya, dia ada di antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lembek, yang lunak ya, gitu. Baik. Nah, kita bisa lihat di sini huruf qaf. Nah, ya, bisa lihat di sini. Titiknya ya, titik makhraj pada huruf qaf. Nah, di sini ya, ini kan yang tadi yang langit-langit yang lunak. Nah, ini langit-langit yang lunak. Maka dia bertemunya di langit-langit yang lunak. Ini makhraj huruf qaf. Nah, makhraj huruf qaf, karena huruf qaf adalah huruf isti'la, ya, huruf tebal, maka dia otomatis pangkal lidah terangkat, ya, apalagi memang makhrajnya dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, pangkal lidahnya terangkat. Lalu tengah lidah cekung. Tengah lidah cekung. Ya. Tengah lidah cekung. Nah, kalau suaranya itu suaranya naiknya ke langit-langit tetapi lebih ke arah depan. Suara naik ke langit-langit tetapi lebih ke arah depan, ya. Nah, ini kalau kita bisa gambarkan suaranya itu kayak gini. Tanda panahnya itu lebih ke depan. Beda lagi dengan nanti yang punya sifat itbaq. Kalau sifat itbaq dia lurus ke atas. Nah, tanda panah ini ya, tanda panah ini suaranya lemparan suaranya ke atas tapi lebih sedikit ke depan. Kalau huruf yang punya sifat isti'la seperti huruf qaf ya. O ya. Jadi dia enggak ke atas banget gitu, agak ke depan. Ke atas tapi ke depan, enggak lurus ke atas gitu. Kalau yang lurus ke atas banget suaranya itu yang punya sifat itbaq, yang huruf sod, bot, to, vo. Nah, itu ya yang punya sifat itbaq. Huruf isti'la tapi juga punya sifat itbaq gitu. Insya Allah bisa difahami tentang huruf qaf. Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah. Taib. Kita lanjutkan ke yang makhraj huruf kaf. Huruf kaf. Nah, bisa dilihat di sini huruf kaf ya, itu titiknya berada sedikit di ujung langit-langit yang lunak bertemu dengan langit-langit yang keras. Nah, ini yang keras ini ya, yang kuning ini yang keras, kalau yang merah ini yang lunak. Maka dia ada sedikit ya. Jadi di antara langit-langit yang lunak dengan langit-langit yang keras itu makhraj huruf kaf. Nah, ya. Maka dia lebih turun dibanding dengan huruf qaf. Kalau qaf lebih ke atas, ya, lebih ke pangkal, lebih dari pangkal lidah. Nah, kaf juga dari pangkal lidah, tapi pangkal lidahnya bagian bawah. Jadi lebih turun daripada makhraj huruf qaf. Ini huruf kaf, ya. Lalu huruf kaf itu adalah huruf istifal. Huruf istifal berarti huruf tebal atau huruf tipis? Tebal. Istifal
Istifal tipis, Ustazah. Tipis. Kaf adalah huruf tipis istifal. Maka ketika kita mengucapkan huruf-huruf istifal ya, huruf-huruf tipis ya, itu pangkal lidah datar ya. Lalu kalau di sini kan karena memang dia makhraj huruf kaf dari pangkal lidah bagian bawah, maka dia bertemu pangkal lidah dengan titik. Jadi terangkatnya itu bukan terangkat istilah, bukan ya, tetapi karena makhrajnya gitu. Dan tengah lidah tidak cekung, tidak seperti huruf qaf. Kalau qaf tengah lidah cekung, kalau kaf tengah lidah tidak cekung. Lalu kalau yang huruf istifal atau huruf tipis, aliran suaranya itu langsung keluar. Aliran suaranya langsung keluar gitu ya. Nah, jadi aliran suaranya langsung keluar, nggak naik ke atas ya. Nah, gitu. Jadi sifat dari huruf istifal itu menghasilkan suara yang tipis ya. Sifat dari huruf sifat dari huruf-huruf yang istifal akan menghasilkan suara yang tipis karena dia tidak menggema di dalam mulut karena pangkal lidah tidak terangkat, lalu suara tidak naik ke langit-langit. Itu dari hasil dari sifat istifal ya. Nah, kalau hasil dari sifat isti'la itu maka kebalikannya ya. Sifat isti'la itu menghasilkan suara yang tebal, yang tafkhim ya. Karena kenapa? Karena dia suaranya menggema di dalam mulut karena dia terangkat pangkal lidah lalu suara naik ke langit lah, ke langit-langit. Nah, gitu ya. Itu yang membedakan antara huruf tebal dengan huruf tipis. Nah, nanti kalau huruf qaf kan punya sifat qalqalah ya ketika sukun. Nah, tempo qalqalah itu adalah setengah harokat. Jadi tidak sampai 1 harokat. Dia lebih cepat karena dia pantulan. Ako. Jadi lebih cepat. Ako ya, lebih cepat dibanding dengan 1 harokat. Ya, itu tempo qalqalah. Nah, kalau kaf ketika disukunkan sifatul huruf yang khas ya pada huruf kaf itu adalah hamas ya, hamas. Hamas itu mengalir nafas. Nah, kaf karena huruf kaf ini yang awalan dia punya sifat syiddah yang lebih kuat daripada hamas ya, syiddah, maka dia ketika sukun pada huruf kaf itu disukunkan dulu dengan mensyiddahkan huruf kaf pada makhrajnya. Jadi tahan dulu di makhraj huruf kaf baru dialirkan nafasnya, baru diberikan sifat hamas gitu ya. Jadi enggak bareng-bareng ketika mensukunkan huruf kaf, enggak bareng-bareng ak enggak, tapi syiddahkan dulu, tahan dulu di makhraj huruf kaf baru dia alirkan nafasnya dengan merenggangkan makhraj. Jadi bukan dilepaskan tapi direnggangkan. Dengan cara merenggangkan makhrajnya huruf kaf. Ak gitu ya. Ak. Nah, gitu. Jadi syiddah dulu baru direnggangkan makhrajnya sambil dialirkan nafasnya. Nah, itu ya. Insya Allah bisa difahami. Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Sebelum kita tadrib, ada yang ingin ditanyakan tentang huruf makharijul huruf qaf dengan kaf? Sebentar saja, Abang izin bertanya saja. Terkadang saya ada mendengar ketukar gitu saja. Jadi huruf kafnya itu kalau disukunkan itu dia jadinya mantul gitu. Mantul? Huruf kaf? Iya, huruf kaf. Ada yang apa ya? Saya pernah dengar itu ada yang baca. Itu kenapa seperti itu saja ya? Berarti titiknya terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan hamasnya. Maka ketika kita mensukukan huruf kaf, kita memberi sifatul hamasnya itu dengan cara merenggangkan makhrajnya, bukan enggak dengan ditambah ake gitu. Ya. Enggak ake, tapi ag. Jadi nafas itu hasil dari aliran nafas kita, hamas itu hasil dari kita merenggangkan makharijul huruf, direnggangkan. Jadi bukan dilepas ya,
bukan dilepas, dengan merenggangkan, dengan cara merenggangkan makhrajnya, lalu kita alirkan nafasnya. Kali pertama kan syiddah dulu, syiddah kan, ya kan, syiddah, lalu hamas, ak, nah, gitu. Jadi dilepasin, nafasnya dilepasin ke depan dengan merenggangkan makhrajnya. Jadi bukan ake, bukan. Itu hamasnya terlalu berlebihan. Kalau yang seperti memantul gitu, jadi dia terlalu berlebihan gitu, ya. Ya, yang lain? Afwan Ustazah. Iya. Saya kadang kalau qaf itu berharokat kasroh itu kadang suka agak tertekan gitu Ustazah. Iya, memang gitu. suka agak. Ya. Iya. Itu caranya gimana Ustazah? Iya. Ya, qi. Nah, gini, Bu Ummu Rahma. Jadi qaf pada kasroh itu tingkatan ketebalannya yang terakhir, tingkatan tafhim yang terakhir. Jadi jangan terlalu ditebalkan, jangan terlalu dibanting gitu. Jadi aqi gitu aja biasa. Aqi. Jadi jangan aqi. Berarti Ummu Rahma terlalu menekan, makhrajnya terlalu ditekan. Jangan. Dia tuh dibenturkan aja, tapi jangan ditekan. Ya, aqi. Nah, sampai dia dapat nggak ada hamesnya. Kalau dia masih dapat ada suara hamesnya, masih ada sedikit nafas, aki, maka dia masih tercampur ke makhraj huruf kaf. Kalau huruf qaf dia nggak punya sifat hames, ya. Qo, qi, qu, gitu. Jadi nggak ada sedikit pun karena dia nggak punya sifat hames, gitu ya. Jadi jangan terlalu ditekan, Bunda Rahma. Dibenturkan aja. Dibenturkan aja. Gitu ya. Iya. Iya. Kalau yang tingkat pertama itu yang fathah. Iya, huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya alif. Oh, setelahnya alif. Nah, justru lihat setelahnya. Huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya alif. Itu tingkatan huruf pertama. Iya. Ya. Yang kedua dhammah ya Ustazah? Yang kedua huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya bukan alif. Oh, masih tetap fathah. Ya, tetap harokat fathah, huruf isti'la yang berharokat fathah, tapi setelahnya bukan alif. Gitu ya. Nah, lebih sedikit menurun gitu. Kenapa? Karena alif kan mengikuti huruf sebelumnya. Iya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka alif juga kan terikut tebal, ya. Jadi itu, iya. Ya, yang lain? Syukron Ustazah. Afwan. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kholas? Ya, insya Allah kita tadrib ya. Silakan. Ukti Sina tolong dibagikan. Share screen-nya. Surah apa kita? Al-Mujammil. Ayat keberapa? Ayat 7 saja hari ini. Iya. Ukti Sina sedang ini saja izin sudah masuk. Oh, jadi siapa yang Adik Sarah. Iya. Iya. Nggak apa-apa, siapa aja yang bisa share. Karena nggak menyiapkan tadi. Karena biasanya kalau tahu tadi Anda siapkan. Karena Anda nggak tahu. Saya nggak bisa, nggak pernah bikin. Adik Sarah tadi diamanahkan. Adik Sarah. Ya. Ya, Mbak. Bisa ditampilkan screen ayat nggak surah Al-Mujammil? Oh, iya sebentar. Iya sebentar, Mbak. Al-Muzammil ya. Mulai dari ayat berapa kita? Kemarin terakhir 6 saja. Oh, jadi hari ini 7. Ya, 7. Ya. Ya, sambil Ukti Sarah mencari, kita dibuka mushafnya masing-masing ya. Kalau yang sedang tidak di perjalanan. Boleh? Sudah ya? Ya. Silakan siapa yang awalan? Yang awalan berarti Utri Hela.
Ukhti Hala, tafadhol. Silakan ta'awud basmalah. Kita mulai dari ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi huruf ainnya jelaskan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, huruf jangan ada jeda dari hamzah ke huruf ain. Dia makhrajnya sama dari al-halqu. Jadi nggak ada jeda ya. A'udzu a'udzu a'udzu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Pengen ada tempo linnya. Linnya ada temponya lagi. Ya. Syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah gitu ya. Huruf lin itu ada temponya ya. Ada temponya lebih dari 1 harokat tapi nggak sampai 2 harokat ya. Jadi nggak syaito. Jadi terkesannya kayak dinaber nanti kalau seperti itu ya. Jadi ada temponya. Ustazah, ini terlihat nggak Ustazah? Screen-nya terlihat nggak? Belum? Oh, ini masih punya Ukti Sarah. Oh udah nih, udah. Ya. Udah. Terlihat ya? Ini. Belum. Nah, udah ini yang ini. Ayat berapa saja? Ayat 7. 7 dan seterusnya. Bisa dibesarkan ya? Saya bentar. Ya. Ya, jadi seperti itu. Huruf lin ya, itu ada temponya ya. Jadi apalagi huruf lin itu kan lin itu artinya mudah ya, ringan. Keluarnya huruf pada makhrajnya tanpa membebani lidah. Jadi ringan aja, jangan dinaber. Jangan syaito, jangan syaito gitu ya. Insyaallah. Tolong bisa dibesarkan Ukti Sina. Oh, Ana yang besarkan ya? Oh iya. Bisa terlihat? Bisa ya? Insya Allah bisa ya? Ya, alhamdulillah. Oh. Kenapa? Keluar lagi. Saja ini pakai HP. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi aja. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah segini, nggak apa-apa. Kalau yang ini, apa namanya itu kesulitan bisa pakai ini ya. Bisa pakai mushafnya ya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba emaknya ditipiskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan dihentak-hentak. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, silakan. Innalaka finnahari sabhan tawila. Nun tasydid, gunahnya tingkatan gunah apa? Guna akmal Ustazah paling sempurna. Kurang ya Ustazah? Pendek banget, kurang banget. Ayo, sempurnakan. Innalaka finnahari sabhan tawila. Nun yang tasydid kedua lebih ahsan. Panjangin lagi. Innalaka finnahari sabhan tawila. Iya ya, panjangkan ya. Guna pada nun tasydid, mim tasydid itu masuk ke guna akmal. Jadi dia paling sempurna. Jadi paling sempurna. Fathah buka suaranya ya. Inna jelaskan fathah semuanya. Yuk sekali lagi.
Innalaka finnahari sabhan tawila. Iya, tanwin ketemu huruf to tebal atau tipis? Tebal Ustazah. Tebalkan ikhfanya. Tebal ya. Sabhan to. Sudah diangkat pangkal lidahnya. Innalaka finnahari sabhan tawila. Hang to. Innalaka finnahari sabhan tawila. To, jangan memajukan mulut. To, lempar suaranya ke atas. Towila, to, dibuka aja biar dia untuk fathah. Yuk, ulang lagi sekali. To-nya jangan dimonyongkan ya. Tawila, to-nya Buka aja karena untuk fathah. Dia kan bukan huruf alisan, bukan huruf asyafatan, bukan huruf bibir, huruf lidah kan. Nah, jadi jangan memonyongkan. Yuk, ulang dari depan. Innalaka finnahari sabhan tawila. Ya, Masya Allah. Memang nggak apa-apa, boleh bergerak bibir itu, tapi bergeraknya dengan gerakan yang normal gitu ya, karena mengikuti gerakan rahang ya, tapi tidak boleh sengaja dengan memonyongkan gitu ya, kalau bukan huruf asyafatan, bukan huruf bibir ya, Masya Allah. Ya, gitu. Jadi ingat ikhfanya ya, kalau ikhfa itu mengikuti huruf setelahnya. Ya, ikhfa mengikuti huruf setelahnya. Kalau setelah tanwin atau nun sukun ketemu setelahnya dengan huruf tebal, maka ikhfanya juga tebal, ya. Nah, jika setelah nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf tipis, maka huruf ikhfanya tipis, gitu ya. Masya Allah. Ya, syukron lagi ya Ukhti Hela, barakallahu fiik. Ya, tafadhol ba'daha. Setelah Ukhti Hela, siapa? Bunda Eli. Bunda Eli. Bunda Eli Nasti. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Huruf hamzah di awal diringankan. Tinggal buka rahang aja karena dia makhrajnya dari pita suara. A'udzu. A'udzu. Sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan terburu-buru fathah pada hamzah di awalnya. Selesaikan dulu fathahnya. A'udzu. Selesaikan hamzahnya, fathahnya. A'udzu. Ya, sambung. Satu-satu pelan-pelan, satu-satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, nanti la-nya ditipiskan lagi ya. A'udzu billah. Jadi jangan naik ke atas. Billah. Kalau la, nanti dia tebal. Billah ke depan lemparnya ya. A'udzu billah. Ke depan bawah. Suaranya jangan naik ke atas. Nah, ayo sekali lagi. Iya, sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti fathah pada hamzah di awal selesaikan. Jangan buru-buru ya. Jadi jangan kayak menyeret.
belum Ya, selesai Ustazah. A-nya. A'udzu, karena A-nya belum selesai, ya. Hamzah fathahnya belum selesai. A'udzu, selesaikan dulu hamzah fathahnya, ya. Ya. A'udzu. Iya, Masya Allah. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, lebih ahsan. Mim dijelaskan ya, mim sukun di akhir. Ya, jangan kayak huruf nun. Jadi kalau kurang jelas, gunah pada mimnya, kembalikan ke makhraj huruf mimnya. Bibir ketemu bibir, ya. Gitu, Ya, Masya baik. Allah. Ya, terus. Basmalah. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti la sama ma-nya juga lebih tipis ya. Masih ya. Bismillah. Tekanan dari tenggorokannya jangan terlalu berlebihan. Suaranya, dorongan suaranya jangan terlalu berlebihan, biar dia nggak tebal. Lalu dia lempar suaranya ke depan, ke bawah, depan bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi. Baik, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi udah lebih ahsan. Jadi dorongan suaranya jangan terlalu kuat. Masih Gitu tebal. ya. Iya. Insya Allah nanti dilatih terus. Ya, silakan. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Taknya tipiskan. Watabattal. Oh ya. Tanya ya. Watabattal. Afan, Ana tadi yang salah. Baknya tasdid ya. Watabattal. Tipis kan? Watabattal. Masih tebal ya? Masih tebal. Kasih hama sedikit. Wata. Ya baik. Wata. Ahsanti yang akhir bagus. Orang ya Ustazah. Iya, dari depan. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Tabtila. Masya Allah. Iya, ya. Memang dia sifat yang kuatnya pada huruf ta itu syiddah ya. Sifat yang lebih kuat dari hamas. Tetapi hamasnya itu harus tampak gitu. Kalau hamasnya nggak tampak maka dia nanti tebal terdengarnya ya. Huruf waw di awal, huruf waw itu dengan cara memonyongkan kedua mulut. Jadi monyongin. Wa biar wawnya jelas. Kuris irja ya. Balik bibirnya balik ya, dari monyong balik. Ya, ulang dari depan ya. Taknya udah lebih ahsan, tipiskan ya. Ya. Baik, Ustazah. Gimana, Wa-nya jelas kan? Ya. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Masya Allah, lebih ahsan kalau dia tipis taknya ya. Terdengarnya juga enak gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ustazah, rupanya anak itu ya selama ini kurang berlatih huruf ta ya, Ustazah, tipis ya, Masya Allah. Iya, huruf ta kan huruf tipis ya, huruf ta-nya huruf tipis. Walaupun memang hamasnya nggak boleh berlebihan, nggak boleh ta
tabeti, la tabeti, tabeti. Nggak boleh, itu hamasnya yang kelebihan, ya. Nggak boleh, tetap di syiddahnya yang didahulukan gitu, yang lebih kuat. Tetapi jangan menghilangkan sifat hamasnya, biar dia nggak tebal gitu. Kalau nggak ada hamas sama sekali, jadi tebal terdengarnya ya. Gitu, Masya Allah. Ya, syukran lagi. Insya Allah. Bunda Eli Nasti, barakallahu fiik. Ya. Pak Fikri baru kalau saya syukran jazakillah khairan kasiran. Semoga Wa sehat iyyaki selalu. ahsana jaza. Ya, amin. Allahumma amin. Ya, silakan. Ayo Ba'da saja. Ummu Eli. Ya, Ukhti Nana. Ta'awud sama basmalah saja. Iya. Ya, kita sekalian memperbaiki ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. O-nya coba jangan langsung lempar keluar ke atas bagian arah depan. Jadi lebih tebal. Syaito, syaito. Syaito. Jadi enggak syaito. Nah, itu terlalu tipis dia karena dia langsung ke depan. Yuk ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih ahsan, Masya Allah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan lagi sofir pada sin sukunnya. Bismi, bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Sofirnya itu fokuskan ke ujung lidah, ke ujung lidah dari celah gigi atas dan bawah. Bismi, bismi, bis. Ah. Jangan ke tengah. Bis. Huruf sin kan dia dari depan kan? Ujung gigi, ujung lidah ketemu dengan bukan pangkal, permukaan gigi seri bawah. Jadi dia di belakang gigi seri bawah, di bawah ya. Nah, nanti dia itu sofirnya itu keluarnya dari celah antara gigi atas dan gigi bawah, gigi seri atas dan bawah. Bis, bis. Nah, coba. Bis. Lagi. Bis. 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 Jadi fokuskannya ke depan. Yuk, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa. Kalau mau berhenti di la ilaha illahu. Ro langsung angkat pangkal lidah. Ro fathah dibaca tafkhim. Rob langsung angkat pangkal lidah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa. Hu. Wakofnya di hu. Ro-nya sudah masih belum tebal saja ro-nya. Ro angkat lagi pangkal lidahnya. Ro. Rabbul Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. La, ulangnya dari la ilaha illahu. La ilaha illahu fattakhidhu wakila. Riqi. Jangan riqi, kayak kopnya udah tasdid. Riqi. Selesaikan ro kasrohnya dulu baru qi. Riqi. Ya. Riqi. Bagus. Ya, ulang dari depan.
masyriqi wal maghribi la ilaha illahu la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Masya Allah, sudah lebih bagus. Ri-nya enggak, kayak qafnya kayak udah masuk ke ri kalau yang tadi. Nah, waqaf di lafaz hu, jadi mat apa ini? Mat tobi saja. Ya, kenapa tadi 1 harokat? 2 harokat. Ya, ulang dari la ilaha illallah. Ya, dari depan karena tadi hu-nya berhentinya yang salah. 2 harokat. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. 2 harokat. Terus? La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Masya Allah, Masya Allah. Tinggal lam sukunnya lagi yang diselesaikan. Lam sukun yang pertama ahsan, inhirab bainiyahnya dapat. Yang walma. Nah, tahan lagi lam sukunnya. Jangan walmag, ya. Walmag. Lam sukunnya ditahan, ya. Disempurnakan bainiyah inhirafnya, jangan terburu-buru. Selesaikan lam sukunnya. Ya, Uktinana? Wal Ya. Wal maghribi. Wal maghribi. Jadi enggak wal maghribi. Jadi terlalu cepat. Wal maghribi. Ya, selesai lam sukunnya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Itu aja. Ro ditafhimkan. Lalu kalau mau waqaf tadi di lafaz hu-nya jadi matobi'i, lam sukun diselesaikan lam sukunnya kasih inhiraf bainiyah. Itu ya. Ro, qaf jangan terseret. Jangan ro-nya, kasrohnya menyeret ke huruf qaf. Jadi kayak udah masuk qafnya. Riqi. Nah, jangan. Riqi satu-satu dijelaskan ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukron lagi ya Ukhti Nana. Ya. Selanjutnya Bunda Sriwati lah. Ya Umi Nana, syukran Ya. Assalamualaikum Sriwati. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ayat ke-10. Mohon bimbingannya Ustaz ya. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jangan masuk ke ro. Rahim jangan. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terus? Wasbir ala Shotnya tebalkan, angkat pangkal lidah. Wasbir ala ma yaquluna wahjuru. Huruf ain buka lagi tenggorokannya. Ala. Jangan kayak hamzah. Ya, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran azila. Ikhfa. Hajaron jamila. Ikhfa. Ron. Tanwin ketemu jim. Bir, ro-nya tipiskan. Kasih takrir sedikit ya. Jangan terburu-buru. Wasbir. Ya, terima kasih Mbak. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila.
Hak yang ini haknya hak besar dari tenggorokan bagian bawah dari pita suara. Wahjur. Sukun sebelumnya domah dibaca tafkhim. Tebalkan. Wahjurhum jurhum hajron jamila. Nah, tipis kan? Jim huruf tipis. Jadi ikhfanya tipis. Hajron hajron ya, ulang dari huruf ainnya juga dibuka lagi biar nggak kayak hamzah, nggak ala a. Yo, ulang dari depan ya. Baik saja. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajra. Wahjurhum hajaran jamila. Ketika sukun dia masih tercampur ke hak kecil ya. Wah dari bawah. Wahjur. Wahjurhum hajaran jamila. Ya, jadi dari mana sih makhrajnya? Dari situ juga sifat ketika dia sukun ya. Haknya ketika sukun. Nah, dari mana? Hak itu punya sifat hamas, rokhwah ya, mengalir napas, mengalir suara. Maka difokuskan dari makhrajnya juga gitu ya. Nah, lalu huruf ain. Coba dilatih huruf ain. Ala. Lagi. Ala. Bagus ya. Tapi kadang kalau disambung agak seperti hamzah. Iya, dilatih ya. Huruf ainnya ya, dijelaskan lagi. Masya Allah. Ya, cukup. Syukran lagi. Umu Sriwati. Barakallahu fiik. Fiki barakallah. Jasakillah khairan Ustazah. Wa iyaki ahsana jaza. Ya. Tafadhol ba'daha. Adik saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. B-nya masih tamtid sedikit. Billah, jangan billah. Nah, jangan. Ya, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan sifatul huruf sinnya ketika sukun. Apa tuh sin? Punya sifat apa aja? Hamas, roho, wasofir. Sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ngerem-ngerem, jangan bismillah jangan ya. Bismillah, sempurnakan ya, sukun-sukun sempurnakan. Justru sifatul huruf itu dia lebih terdengar ya kalau yang dia punya sifat hamas, rokhawah, sofir itu ketika sukun ya. Nah, dijelaskan. Kan tempo kan ada apa namanya? Ada tempo-temponya juga kan gitu. Jadi disempurnakan juga. Ya, silakan. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Hati-hati, haknya ada tasydid, berarti haknya ada dua. Wa mahi. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Haknya udah bagus tasydid. Kenapa sofir mustadirnya dibaca? Uli. Mustadir nggak dibaca. Yang di atas lingkaran bulat di atas huruf waw. Nggak usah dibaca. Nggak dibaca panjang itu. Ditiadakan. Tertulis tetapi tidak dibaca. Ulin na'mati. Bagus yang pertama.
Ulang ya. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Maknya kayak ada mat karena nggak ditasdidin. Wa mahilhum wa mahi Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Iya, gitu dong. Huruf H, kalau tasdid itu kan hurufnya berarti ada 2 ya. Masya Allah, bagus. Terakhir lebih ahsan ya. Tadi ada dipanjangkan harokat pada dzarni, jangan. Tapi yang terakhir bagus. Wadzarni, dzar. Nah, ro-nya yang tafhim ya. Jadi jangan zalnya yang dipanjangkan, jangan wadzarni, jangan wadzarni. Ro-nya yang dikasih tempo ya, ro sukunnya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, diperhatikan sifir mustatil, sifir mustadir. Kalau yang mustatil itu dia bulatnya lonjong ke atas. Kalau yang dia bulat seperti ini sifir mustadir ya. Masuk ke dia tertulis, tetapi tidak dibaca. Gitu ya. Ya, syukran lagi Ukti Sarah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairun Ustazah. Wa iyyaki ahsana jaza. Ya, silakan. Rahma Ustazah. Ya, Umur Rahmah silakan. Ringankan. A, buka rahang. A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba kasih tempo pada huruf linnya. Syaito. Bagus. Ya, dari depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito. Jangan syaito, jangan kecepatan. Syaito. Bagus. Ya, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lemparan suara pada la, ma, kedepanin lagi ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan, ke bawah, biar nggak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dorongannya kurangin. Jangan bismillahirrahman. Nah, bismillah, tipisin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi dia fokusannya ke depan, ke bawah, jangan naik. Ya. Lanjut Ustazah. Iya, silakan. Inna ladaina kalau wajahima. Wajahima. Bagus. Yuk ulang dari depan. Inna ladaina angkalau wajahima. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau tadi al-jaufnya hilang, mad jaiznya. Nah, kalau yang terakhir, Masya Allah, ahsan. Jadi al-jauf itu dari rongga kosong di
tenggorokan dan rongga mulut, semua bunyi mat ya. Maka dia fokuskan gitu, fokuskan ya biar dia nggak hilang suaranya di tengah, masya Allah gitu ya. Idgham bigunah ya, dibagi suaranya 50 ke hidung, 50 ke mulut, jadi jelas. Lauwa, lauwa, lau. Jadi hidungnya jelas, mulutnya juga jelas gitu ya, masya Allah. Iya, ya. Masya Allah. Ya, sekali lagi. Inna ladaina angkalau wahjah. Astagfirullah. Napasnya ambil nafas dulu, pelan-pelan. Ya. Ambil nafas dulu. Inna ladaina angkalau wajahima. Inna ladaina angkalau wajahima. Masya Allah, ahsanti, Masya Allah, bagus gitu ya. Al-jawabnya juga bagus, Mat Jaisnya nggak hilang, suaranya bagus gitu ya. Jadi dinyaringkan gitu, gunahnya dinyaringkan antara al-husyum dengan al-jawfnya gitu ya. Dengan rongga dari mulutnya itu jelas gitu, pembagian suaranya gitu ya, Masya Allah. Syukron lagi, Umur Rahmah, barakallahu fiik. Wafik barakallah, syukron, jazakillah khairan kasiran Ustazah. Wa iyyaki ahsana jaza. Ya. Silakan ba'daha. Saya Ustazah Siti Nurjana. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf apa namanya itu? A. Buka dulu tenggorokannya, rahangnya dibuka aja. Ya, jadi jangan udah siap-siap ke huruf ain. Sebenarnya nggak perlu siap-siap juga karena makhrajnya antara huruf hamzah dengan huruf ain itu berdekatan dan satu makhraj di tenggorokan ya. Jadi a'udzu, nggak repot dia dari hamzah ke huruf ain itu. A'udzu gitu. Ya. A'udzu a'udzu. Selesaikan fathah dulu. Selesaikan fathahnya hamzah. A'udzu. Ringankan lagi. Buka aja rahangnya, buka rahangnya. A'udzu. Enggak, itu udah langsung mau ke huruf ain. Biasa aja hamzah. Biasa a. A'udzu. Biasa aja. Ya. Iya, selesaikan hamzahnya, fathahnya selesaikan. A'udzu. Masya Allah. Ya, disambung. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya jangan dihentak, jangan dinaber. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim. Haknya jangan masuk ke ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka jangan rohaim. Ambil aja langsung di makhrajnya, kasih kasroh. Nah, jadi makhraj dengan harokat itu barengan keluarnya. Jadi enggak sifat dulu keluar, enggak ya. Enggak makhraj dulu baru harokatnya, enggak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Jadi barengan. Makhraj sifatul huruf, harokat itu bareng-bareng keluarnya. Yo, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya? Iya, rahangnya turunkan ketika kasroh. Kasroh itu dengan menurunkan rahang dan bibir bawah. Nirro. Nah, gitu ya. Diturunkan rahangnya biar enggak imalah. Yuk, ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih ahsan, Masya Allah. Ya, silakan. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Kenapa ada huruf lin pada soyitin? Iya ya. Iya. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Lebih rileks lagi. Tanwin ketemu huruf dzal, hukumnya ikhfa. Huruf dzal huruf tebal atau huruf tipis? Tipis Ustazah. Tipis. Kalau tipis berarti tipis kan ikhfanya. Dari mana huruf dzal? Maka ikhfanya dari situ. Ya. Malza. Nah, dari situ. Wa ta'aman dza. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Masih tebal itu karena masih ke tengah. Fokuskan ke depan, gigi depan. Zal kan dari depan. Malza. Apa namanya? Bunda Siti, huruf zal kan dari depan ya. Zal ya. Jadi malza. Jadi dari depan. Malza. Jadi dia tipis. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Nanti dilatih ya. Itu masih mangda. Karena dia masih larinya ke tengah. Jadi dia masih tebal ya. Wa ta'aman dha ghussatin. Sod itu tasydid. Berarti sodnya ada 2. Sukunkan dulu. Sukunkan huruf sod dengan sifatul huruf apa pada huruf sod? Hames, rokhawah. Lalu apa lagi? Huruf sod, sofir. Nah, yang mengalirnya. Nah, maka sempurnakan. Jadi jangan ngerem, ya. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Nah, ghussatin. Gunya juga tebal kan? Ghussatin. Nah, yuk ulang. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adaban alima. Tak marbutohnya kenapa dinaber? Kenapa dihentak? Ghussatin. Jangan tiu tipis kan? Ghussatin. Ya. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adaban alima. Masya Allah, lebih ahsan ya. Gitu. Idgham itu jangan dihentak. Idgham itu jangan dihentak. Justru dia masuknya itu harus sembunyi-sembunyi. Gitu. Nggak boleh terang-terangan ya. Ya. Tiwa.
tiwa. Nah, tiwa. Jadi dia sembunyi-sembunyi, jangan tiwa, tiwa. Jangan ya. Insyaallah. Iya gitu ya. Idgham tuh gitu ya. Masya Allah. Ya, syukran lagi ya Ummu Siti Nurjanah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Wa Ustazah. iyyaki ahsana jaza. Ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustazah. Ya, Bunda Ummu Nita. Waalaikumsalam. Silakan. Iya Ustazah. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sinnya aja tinggal dialirkan lagi biar nggak kayak memantul jadi bismi, bismi. Nah, coba sekali lagi. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lebih dialirkan lagi biar kayak nggak ada jeda ya. Nah, Masya Allah. Ya, silakan dibaca. Allah Ustazah. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibal. Masya Allah. Tar, roknya tafhimkan. Yauma tar. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibal. Masya Allah. Dari du ke waw nggak ada mad ya. Tarjuful ardu wal langsung. Yaumal tar. Jangan ngerem ya. Tar. Oh ya. Yauma tarjuful ardu. Nggak ada mat, langsung. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Masya Allah. Mim tasydid jangan dinaber. Idgham bi gunnah kan? Jangan dinaber. Kasibam. Bam jangan ya. Ulang dari wakanatil. Taknya tipis kan? Ya, baik Ustazah. Wa kanatil jibalu kasibam mahila. Masya Allah. Sempurnakan gunnah pada mim tasydid. Gunnah akmal. Bagus, sudah bagus. Kafnya udah tipis, taknya lebih tipis. Nah, bagus. Mim tasydidnya sempurnakan. Yuk, gunnahnya. Baik Ustazah. Wa kanatil jibalu kasibam mahila. Masya Allah ya. Wa kanatil lam sukunnya tahan, jangan terburu-buru. Wa kanatil jibalu kasibam mahila. Ya, lam sukunnya tahan. Wa kanatil jibalu kasibam mahila. Iya, Masya Allah. Walaupun jangan terlalu panjang ya, lam sukunnya ya. Til jiba. Nah, jadi sempurnakan aja. Iya, gitu, Masya Allah. Lam sukunnya ya, sama yang di al-ardu wal jibalu nah, sempurnakan lagi ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ditahan inhirab bainiyahnya ya. Insyaallah. Syukran lagi Ummu Nita, barakallahu fiik. Ya. Wa iyyaki ahsana jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ustazah, mohon bimbingannya. Iya, Ummu Henilis, silahkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ni, nanti turunkan lagi rahangnya ya, kasroh. Baik. Niro. Niro. Syaito, linnya kasih tempo, jangan syaito, jangan terlalu cepat. Syaito. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Inna arsalna ilaikum rasula. Mim sukun, sempurnakan bainiyahnya. Ilaikum rasula. Baik saja. Inna arsalna ilaikum rasula. Rasula, ada matobi'i ya. Nun tasdid di awal jangan ditekan. Inna. Inna arsalna ilaikum rasula. Jangan kepanjangan mim sukunnya. Ilaikum rasula. Ilaikum rasula. Masya Allah. Ya, dari depan. Mad jaisnya panjangkan 4 atau 5 harokat. Baik saja. Inna arsalna ilaikum rasula. Masya Allah. Ibtidanya langsung. Iya. Dari Rasulah. Baik. Rasulah. Baik. Rasulan syahidan alaikum. Ayo, tanwin ketemu huruf ain apa hukumnya? Tanwin ketemu huruf ain? Ya, ikfa Ustazah. Oh, idar halki. Iya, kenapa tadi ikhfa? Ya, salah. Ya, ulang dari Rasulan. Tipiskan ikhfa shinnya. Rasulan syahida. Baik saja. Rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Berhenti aja. Banyak matobi yang terlewat tuh. Shinnya fathah, setelahnya alif. Ada matobi'i. Yuk, sempurnakan aja sampai arsalna. Nah, gak apa-apa sampai situ, tapi sempurnakan. Yuk, ulang dari Rasulah. Rasulan syahida alaikum. Sampai. Dan, tanwin, dannya. Rasulan syahidan alaikum. Hidan alaikum. Seperti itu ya saja. Saya ulang saja. Ulang dari syahidan alaikum. Syahidan alaikum kama arsalna. Arsalna, ketep kebalik itu, ro-nya yang tebal, sinnya tipiskan. Kama arsalna. Baik.
syahidan Syanya alaikum matobi, syanya shinnya matobi. Syahidan alaikum kama arsalna. Jangan jangan dihentak-hentak ya, jangan dihentak-hentak. Iya, Jangan kayak ada saktah, jangan kayak seperti saktah ya. Syahidan alaikum kama arsalna. Baik saja. Syahidan alaikum kama arsalna. Kama ibtida. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Ayo jangan kayak sakta. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Jangan kayak ada saktah berhenti. Ulang ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Masya Allah, gitu ya. Lebih baik kita berhenti di yang nafas kita sampai, tetapi sempurna huruf harokatnya, hukum tajwidnya. Jangan panjang-panjang tapi berantakan ya. Mending lebih baik kita mengulang lagi gitu, tapi lebih ahsan gitu, Masya Allah gitu ya Bunda Heni ya. Diperhatikan lagi hukum tajwidnya, harokat-harokatnya gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, syukron laki. Ya Ummu Henilis, barakallahu fiik wa iyyaki ahsana jaza. Ya. Kholas, alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fikuna jami'ah, jazakunallahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian anak ada hal-hal Saya yang mau kurang baca saja. Mau baca. Mutisina mau baca? Mumpung di mobil masih. Ayo. Boleh saja. Udah nggak ada Ayat ini. berapa saja? Ayat berapa tadi? Ada. Wa'aso Fir'auna ayat 16 berarti sekarang. 16. Ayat 16. Ayat 16 ya. Iya, iya. 16 malam saja. Ayo. Enggak usah. Tahu aja. Enggak usah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Fa'asa fir'aunar rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila ya. Binya 2 harakat sama. Firnya tipiskan lagi, firnya. Fir. Turunin bibirnya. Fir. Fa'asa fir'aunar Fir. Tipis. Fa'asa fir'aunar rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nur, bukan nar. Nur, rasulah. Nur, bukan nar. Fa'asa fir'auna fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi tipis-tipiskan ya. Terus kalau dia yang roknya dibaca tafkhim, dia idghamnya itu udah langsung tebal, udah langsung angkat pangkal lidahnya. Nur. Nunya tipis. Nur, tapi roknya tuh sukunnya udah langsung tebal kan ya, sudah langsung angkat pangkal lidahnya. Fa'aso, tambahkan lagi itbaknya, dia gendutin lagi suaranya, lempar suaranya lurus ke atas.
Fa'aso. Ya, Bu. Ya, insyaallah. Fa'aso. Itu saja. Ditekepung. Fa'aso. Iya. Fa'aso. Fa'aso. Iya. Karena ini Fa'aso. iya, tingkatan ketebalannya yang keberapa nih? Tingkatan tafkhimnya pada shotnya ini. Yang paling tebal, yang itu ya saja, yang Pertama, iya, huruf istilah yang tafkhim ya berharokat fathah, setelahnya alif. Tingkatan pertama kan, jadi paling tebal ya, masya Allah. Iya. Syukran lagi ya Ukti Sina, barakallahu fiik. Ya. Jadi Kelas kita ya. kasih saja. Wa iya ki ahsana jazah. Ya. Barakallahu fikuna jami'ah. Jazakumullahu khairan katsir untuk kebersamaannya pada hari ini yang insya Allah Allah berkahi. Semoga ilmunya bermanfaat dan senantiasa Allah menjaga keistiqomahan kita di dalam mempelajari Al-Quran ya, tetap semangat umahat. Insya Allah Allah mudahkan proses belajar kita ya, karena Allah itu tidak melihat bagaimana hasilnya, tetapi Allah menilai bagaimana prosesnya. Bukan hanya semangat di awal, tetapi hingga akhir ya. Siapa yang istiqomah hingga akhir ya, bukan hanya semangat di awal. Semoga Allah mudahkan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan dan jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu itu murni kesalahan datangnya dari anak pribadi dan kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.